Puji Tuhan. Saudara yang terkasih, firman Tuhan pada hari ini, saya heran juga bagaimana Tuhan mengubahkan, karena saya sudah menyiapkan satu topik, saudara. Tetapi kemarin dalam satu hari Tuhan bilang ganti, dan judulnya adalah bingung. Saya tidak tahu apakah kita sekarang ini sedang bingung. Dan pasti kalau Tuhan sedang bicara, pasti ada orang-orang yang membutuhkan ini lebih spesifik, saudara. Amin, saudara. Amin, saudara. Mari kita akan baca firman Tuhan dalam kitab Ulangan, kitab Yosua, pasal yang pertama. Mari kita akan bangkit berdiri bersama-sama, saudara. Yosua pasal 1 ayat 1 sampai dengan 9. Saudara nanti akan baca sampai dalam satu perikop ini sampai dengan ayat 18, ya. Yosua 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Amin, saudara. Amin. Ayo, semua fokus, saudara. Kita hanya ada 1,5 jam atau 2 jam ada di rumah Tuhan. Fokus, ya. Jangan izinkan iblis mencuri firman Allah dari hidupmu. Amin. Yuk kita baca sama-sama. Perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. 1, 2 ya. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati. Sebab itu bersiaplah saudara, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Ayat 4. Daripada gunung dan gunung Libanon yang sebelah sana itu, sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini, memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka, untuk diberikan kepada mereka. Ayat 7. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan dan ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Haleluya. Silakan duduk, saudara. Saudara yang terkasih dalam nama Yesus, ini adalah kisah di mana Musa pada umur 120 tahun, di mana kekuatannya masih ada, tetapi sudah diizinkan Tuhan untuk dia diangkat, saudara. Dan pada saat itu, perjalanan kepemimpinan untuk sampai ke tanah perjanjian harus berjalan, saudara. Dan kita lihat di sini firman Tuhan bicara kepada Yosua sebelum dia memimpin bangsa itu. Tuhan mengatakan ada hal-hal poin-poin yang Tuhan katakan supaya perjalananmu saudara berhasil dan beruntung, supaya engkau bisa memasuki negeri itu dan engkau memimpin bangsa ini memiliki tanah perjanjian itu, saudara. Bukankah kita Tuhan izinkan untuk memasuki tahun 2021, saudara, untuk engkau diberikan kepercayaan memimpin keluargamu. Engkau guru-guru sekolah memimpin anak-anak sekolah minggu. Engkau pemimpin kaum muda, pemimpin WL untuk membawa orang-orang datang kepada Tuhan. Saudara, tahun ini Tuhan ingin kita untuk perjalanan kita adalah berhasil dan beruntung. Walaupun di tengah ketidakpastian, walaupun di lingkungannya kita
melihat begitu mengerikan. Tetapi firman Allah ketika kemarin Tuhan mengatakan ambil judul ini, ganti yang lain. Saya pun turut saudara. Kenapa? Yaitu bingung saudara. Saudara, kita tidak akan bisa mencapai tujuan. Kita tidak akan bisa berhasil dan beruntung dalam perjalanan hidup kita, dalam karir kita, dalam nikah rumah tangga kita, dalam mengambil keputusan, kalau kita dalam bingung. Betul saudara? Kita juga tidak mengerti sedang di dalam apa yang Tuhan tuntun bagi bangsa dan negara ini. Tetapi kita tahu saudara, apapun yang terjadi Tuhan sudah sampaikan itu di firman Tuhan. Dan kalau Tuhan Allah sendiri yang berjalan di depan kita, Dia gembala kita, kita tidak akan jatuh tergeletak, kita tidak akan binasa. Amin saudara ya. Nah saudara yang terkasih dalam nama Yesus, ada, kalau anak muda pernah dengar lagu ini, mungkin yang seangkatan saya akan tahu lagunya. Apa lagunya itu? Gini saudara, bingung, bingung, aku bingung. Lagu siapa itu? Pusing, pusing, aku pusing. Disuruh tau nggak ya? Gak tahu dia memilih karena kedua istimewa. Berarti dia nggak pasang satu cowoknya, ceweknya. Pusing dia. Nah, saudara yang terkasih dalam nama Yesus, coba kita buka next slide-nya. Apa itu bingung, saudara? Bingung itu saya melihat dari Kamus Bahasa Indonesia mengatakan ini, saudara. Orang yang bingung itu, dia hilang akal, saudara. Akalnya ada, tapi hilang. Kemudian dia tidak tahu arah. Dia tidak tahu jalan. Gugup dan tidak bisa berjaga-jaga. Kekacauan hati dan pikiran. Dan akhirnya seperti orang bodoh, saudara. Kalau dalam minggu-minggu ini saudara menghadapi ini, berarti saudara sedang bingung. Coba tanya dulu kiri kanan, kau lagi bingung enggak? Coba lihat dulu, jangan lihat saya, lihat dulu kiri kanan. Dan ayat itu dikatakan, saudara lihat ya, bukan ayat itu, tulisan ini dikatakan, orang yang bingung dia gugup, dia tidak berjaga-jaga. Dan saudara, orang dunia akan bisa melihat engkau sedang bingung. Orang yang bingung, tidak berjaga-jaga, dibilang, itulah orang yang bisa dihipnotis. Bisa disesatkan. Ya, saudara. Nah, Tuhan tidak mau kita, keluargamu, hidupmu, masa depanmu dalam kebingungan. Di awal tahun 2021, ingat firman Tuhan ini. Engkau tidak boleh bingung dengan situasi dan kondisi apapun yang kita alami. Seberat apapun yang kita lalui, kita tidak boleh bingung. Kenapa, saudara? Kita lihat yang berikut. Apa yang terjadi di dalam kebingungan? Orang yang mengalami kebingungan, maka dia tidak akan bisa melakukan prioritas yang utama dalam hidupnya. Dia tidak tahu apa yang utama dalam hidupnya. Kemudian dia bisa melakukan hal-hal yang salah dan hal-hal yang bodoh. Karena dia tidak bisa mengendalikan diri, akhirnya orang yang meremot dia, saudara, jadi bodoh. Kalau kita tidak bingung, kita tahu bahwa kita tidak harus lakukan itu. Kemudian apa yang terjadi? Orang yang bingung bisa akan berhenti di tengah jalan dan menunda pekerjaannya. Akhirnya ada peluang-peluang yang Tuhan berikan terlewat, saudara. Jadi dia nggak bisa melihat, saudara. Orang yang bingung, saudara, tidak waspada, tidak berjaga-jaga. Kalau tidak berjaga-jaga, bagaimana kita bisa mendengar suara sangkakala Allah berbunyi, saudara? Bagaimana engkau akan bisa mendengar Tuhan bilang ke kiri, ke kiri? Nggak bisa, saudara. Kemudian dikatakan orang yang bingung, yang terjadi dalam dia sebenarnya dia sedang hilang arah, hilang jalan. Orang yang demikian, maka saudara akan berpikiran pendek, akan gampang putus asa, akan gampang kecewa, akan gampang menyalahkan sekelilingnya, saudara. Nah, ternyata di Mazmur 107 ayat 27 ada dikatakan demikian, saudara. Mari kita baca.
Mazmur 107 ayat 27 berkata, yes, 1, 2. Iya, Mazmur 101 ayat 27. Saya akan tampilkan di slide berikut. Oke, 1, 2 ya. Mereka pusing dan terhuyung-huyung seperti orang mabuk dan orang yang bingung. Seperti itu saudara, mereka pusing. Orang yang bingung cenderung sakit kepala. Betul saudara? Iya kan? Nah, sudah mulai ada. Jadi betul firman Tuhan, Tuhan izinkan kita untuk bicara ini. Ya. Kemudian seperti orang mabuk, nggak tahu di jalannya gimana, terhuyung-huyung, nggak tahu saudara. Hilang akal saudara. Nah, selanjutnya kita lihat kenapa kita bingung. Kenapa saudara bingung? Sebenarnya ada 3 hal saudara. Ya. Yang pertama adalah, itu adalah low information. Kita harus memutuskan sesuatu. Kita harus melakukan sesuatu. Tetapi kita tidak tahu mana yang terbaik. Apa yang harus kita lakukan. Karena kita kurang informasi tentang apa yang harus kita lakukan. Akan apa yang harus kita putuskan. Kemudian yang berikut adalah karena apa? Bukan low, tapi too much information. Terlalu banyak informasi yang kita dengar dari sekeliling, sehingga yang masuk akal dan tidak masuk akal pun terserap di otak ini. Sehingga saudara membuat kita hilang fokus, akhirnya lost focus. Di dalam minggu-minggu ini saudara, di mana Indonesia mulai masuk di dalam vaksinasi, begitu banyak hoax yang terjadi dan aneh-aneh dan tidak masuk akal saudara. Kenapa? Karena begitu banyak informasi-informasi sehingga ketika diberikan pun informasi yang benar sudah hang otaknya. Bersalahan saudara. Dan itulah yang selalu dibuat oleh iblis supaya kita hilang fokus kita untuk mengarah kepada kekekalan saudara. Iblis akan kasih lihat, nih masalahmu. Ini yang kedua, ini yang ketiga. Begitu saudara. Sehingga engkau tidak akan bisa melihat Allah yang hidup. Tapi kita melihat begitu banyak informasi-informasi yang membuat kita bingung, putus asa, kecewa. Sehingga kita akan berhenti di tengah jalan. Sehingga kita akan bingung, kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Kita berhenti, kita tidak hilang arah saudara. Dan itu tidak boleh terjadi. Karena ini masih juga di awal-awal tahun. Bagaimana kita akan bisa membuat resolusi kalau kita bingung? Bagaimana engkau akan membuat prediksi atau membuat planning sepanjang, misalnya engkau pemimpin perusahaan, engkau seorang anak mahasiswa, ada planningmu kalau engkau bingung di awal. Halo? Amin. Yes, saudara. Bingung membuat kita tidak bisa melakukan hal-hal yang berkenan kepada Allah. Dan mari kita akan lihat di dalam kitab Yosua tadi. Kita sudah baca dalam Yosua 1 ayat 1 sampai dengan yang ke-9 saudara. Pada masa itu ada seorang tokoh yang namanya Yosua. Siapa Yosua? Ya, Yosua itu di dalam Keluaran 24 ayat 13, Ulangan 1 31 ayat 8, Keluaran 33 ayat 11. Dia hanyalah abdi Musa, pelayan Musa. Dan dikatakan dia masih muda saudara. Jadi kalau Musa kemana, dialah yang bawa-bawa. Mungkin ada tas atau apa yang harus dia bawa saudara. Tiba-tiba saudara, Musa harus pergi. Dan kita lihat dalam Bilangan 14 ayat 6 dan 38, Yosua adalah salah satu dari 12 pengintai yang dipilih oleh Musa pada waktu itu untuk melihat tanah perjanjian. Tetapi 10 dari antara 12 itu imannya ciut. Mereka lebih banyak melihat hal-hal yang negatif. Mereka tidak bisa melihat kuasa Allah. Tetapi hanya Yosua dan Kaleb yang bisa katakan
Walaupun mereka melihat orang di sana seperti turunan raksasa-raksasa, tetapi mereka bisa melihat dalam semuanya itu, kalau Allah sudah suruh kita ke sana, pasti Tuhan akan memberikan kemenangan. Sehingga kita lihat saudara, dari 10 pengintai dan orang yang keluar dari Mesir, dibawa sampai hampir ke tanah perjanjian, semua mati. Kecuali Yosua dan Kaleb dan generasi yang lahir di zaman padang gurun itu, yang bisa masuk ke tanah Kanaan. Saudara lihat, dan dia melihat, berarti dia seperti merasa sendiri untuk mengambil keputusan, bahkan untuk memimpin generasi yang baru, saudara. Untuk melihat bagaimana dia sudah melihat kota yang di sana itu begitu banyak tantangan, ya. Nah, kita lihat yang selanjutnya dalam Yosua 1 ayat 2. Dalam kondisi Musa setelah meninggal, saudara, diangkat oleh Tuhan, saudara. Yosua dipilih oleh Tuhan menggantikan Musa. Yosua 1 ayat 2 kita baca ini adalah dalam Alkitab sehari-hari, bukan terjemahan baru. Dikatakan begini, karena sekarang hambaku Musa sudah mati, engkau kujadikan pemimpin Israel yang baru. Pimpinlah segenap umatku menyeberangi sungai Yordan dan masuk ke negeri perjanjian. Kebingungan Yosua adalah, dia mengatakan cuma aku dan Kaleb yang diizinkan Tuhan untuk masuk ke dalam tanah perjanjian. Dan tugas ini begitu berat menanti saya. Saya masih muda untuk dapat menggenapi janji Tuhan bagi Israel ini. Dan harus menghadapi sendiri. Selama ini ada mentorku, ada yang bersama dengan aku, yang menguatkan aku, yaitu Musa. Tapi sekarang Musa sudah tidak ada. Dan Tuhan bicara pula sama saya, engkau yang harus bawa bangsa ini ke negeri perjanjian itu. Engkau yang harus pimpin bangsa ini ke tanah perjanjian itu. Dia berpikir kebingungannya, bagaimana aku harus memimpin bangsa Israel yang begitu banyak. Pada waktu itu diperkirakan ada 2 jutaan lebih orang Israel yang masuk ke sana, saudara. Dan bangsanya itu bukan bangsa yang manut-manut, yang sudah mengalami Tuhan, tapi apa, saudara? Keras kepala, melawan saja kerjanya, tegar tengkuk, saudara. Kalau anak kita satu aja yang melawan, udah pusing kepala. Ini 2 jutaan, saudara. Apa nggak bingung dia, saudara? Belum lagi nanti dia akan menghadapi satu situasi yang baru di tanah perjanjian, yang dia sudah tahu orangnya itu lebih tinggi, raksasa. Ada tembok-tembok Yeriko, ada yang luar biasa, dan itu mereka bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Yosua bingung, saudara. Tetapi saudara, kalau kita pelajari dalam kitab Yosua ini, Tuhan tidak mau engkau dan saya, gereja Tuhan, anaknya Tuhan, untuk hidup dalam kebingungan. Amin. Ya, karena kita sudah belajar tadi, nggak boleh bingung, saudara. Sebelum Allah memberikan instruksi, sebelum dia mengutus Yosua masuk memimpin itu, maka kita akan belajar dari Yosua pasal 1 ayat 1 sampai dengan 9. Allah sendiri bicara kepadanya, saudara, supaya dia jangan bingung, supaya dia punya arah, supaya dia sadar apa yang sedang terjadi sekarang. Supaya bangsa itu yang kehilangan pemimpin jangan gimana, saudara? Apa, saudara? Berkeliaran seperti domba yang tidak ada gembalanya. Satu kawanan kalau tidak ada gembalanya bisa apa, gimana, saudara? Huber habir. Kacau balau, saudara. Bisa gawat, saudara. Nah, saudara yang terkasih dalam nama Yesus, kita belajar 3 hal. Apa yang harus kita lakukan saat kita bingung? Kita secara manusia bisa bingung satu saat. Saya juga kadang bingung. Bagaimana saya bingung? Misalnya saya sudah membawa jemaat Tuhan dalam pengenalan akan Allah, tapi belum juga bertobat, saya pun bingung. Bagaimana lagi saya lakukan? Misalnya seperti itu. Jadi bingung adalah wajar, tapi tidak boleh lama-lama bingung. Ya. Nah,
Ada 3 hal yang harus kita lakukan pada saat kita bingung, saudara. Yang pertama adalah kita belajar di sini dalam Yosua pasal 1 ayat 1 sampai dengan 9. Yang dilakukan Yosua pada waktu bingung adalah, saudara, dia tidak huber-habir ke sana, tidak gelisah ke sana ke sini, tidak cari penjelasan dari mana-mana, saudara. Tetapi hal yang pertama dia lakukan adalah dia dengar firman Tuhan. Dia jadikan firman itu menjadi petunjuk bagi dia. Amin, saudara. Kalau engkau sedang bingung, maka yang kita perlukan adalah kita harus dengar firman Tuhan dan jadikan itu petunjuk bagimu dalam mengambil keputusan, dalam mengambil arah. Cek segala sesuatu ini sesuai firman Tuhankah atau tidak. Ini yang akan aku ambil keputusan, ini membawa damai sejahtera bagiku sekelilingku atau tidak. Apakah kalau aku mengambil keputusan ini aku menjadi lebih dekat kepada Tuhan atau tidak. Membawa aku lebih datang sujud menyembah kepada Tuhan atau bagaimana. Itulah yang berbicara, kita dengar firman Tuhan dan kita jadikan satu-satunya menjadi petunjuk bagi kita. Ingat tadi orang bingung apa, saudara? Hilang arah, hilang akal, hilang jalan. Maka yang pertama adalah kita harus dengar. Tuhan katakan, akulah Alfa dan Omega. Tuhan yang mengetahui kehidupan kita dari awal sampai akhir. Sebab itu kalau Tuhan yang tahu dan mendesain kita dengan keberadaan kita, maka petunjuk itu harus datang kepada Allah yang menjadikan kita. Amin, saudara. Dia menciptakan alam semesta ini. Bahkan sampai akhir setiap orang juga akan bertemu dengan dia di tahta pengadilan. Sebab itu, makanya ingat firman Tuhan. Tuhan jelas berbicara kepada kita, gereja ini. Izinkan akulah Allah yang berjalan di depan. Kenapa, saudara? Kalau Allah berjalan di depan kita, berarti dia sebagai penunjuk jalan bagi kita. Tidak mungkin tersesat. Amin. Tidak mungkin gagal. Maka ayat itu dikatakan supaya perjalananmu apa? Berhasil dan beruntung. Nah, kenapa, saudara? Kita baca Mazmur 119 ayat 105 itu. Yuk, 1, 2, iya. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jadi ketika kau bingung, cepat-cepat datang di kaki Tuhan. Berdoa dan berseru, Tuhan bicara kepadaku. Tuhan tolong aku. Karena firman Tuhan itu yang akan menuntun langkahmu. Tidak ada yang lain, saudara. Dan jelas sekali dikatakan, dia yang menerangi jalanmu. Jadi segelap apapun selagi kita bersama dengan Tuhan, pasti terang jalanmu. Yohanes 14 ayat 6, kan Tuhan berkata, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Kita ingin sepanjang 2021 ada jalan, betul, saudara? Hidup dalam kebenaran, ada kehidupan, nikah rumah tangga hidup, pekerjaan hidup, masa depan hidup, cita-cita hidup. Tuhan bilang, akulah. Sebab itu, dengar firman Tuhan dan jadikan petunjuk satu-satunya. Amin, saudara. Yohanes 10 ayat 9 dikatakan, akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Kenapa kita selamat sampai dengan detik ini, saudara? Karena kita masuk melalui Tuhan. Kita mengizinkan dia ada di depan kita. Kita mengandalkan Tuhan. Dan dikatakan, dan ia akan masuk dan keluar. Masuk, keluar, apa maksudnya? Ingat firman Tuhan, saya sudah jelaskan di akhir Desember, awal Januari. Setiap kita akan memasuki sesuatu fase, sesuatu musim, dan akan keluar juga di situ. Anak kecil akan bertumbuh, anak bayi bertumbuh menjadi anak balita, balita menjadi remaja, remaja dewasa, dewasa menikah, masuk dalam orang tua. Kita meninggalkan masa 2020, masuk ke 2021. Kita sudah ada di bulan Januari pertengahan, sebentar lagi kita akan meninggalkan Januari. Ada orang-orang yang tahun ini mungkin akan tamat
memasuki perguruan tinggi, mungkin memasuki SMP, memasuki SMA dan sebagainya. Mungkin tahun ini ada orang yang akan mengawinkan anaknya, ada orang melepas masa lajangnya. Itu adalah musim-musim yang dikatakan di sini. Kalau kita membuat Yesus petunjuk satu-satunya, firman Allah petunjuk satu-satunya, dikatakan di sini, engkau akan selamat dan engkau akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Kalau saudara ingin perjalananmu berhasil dan beruntung, tidak ada yang lain, kompasmu harus satu. Bisa nggak saudara bayangkan kalau pelaut itu di kapal, dia punya kompas dua, dan kompasnya itu misalnya berlainan. Satu disuruh arahnya itu ke timur, satu ke barat. Kira-kira gimana saudara kapal itu dibawa kemana? Tadinya mau ke Jakarta, nggak jadi ke Jakarta, balik ke Aceh barangkali. Ya, jadi firman Allah itu harus menjadi satu-satunya. Nah, di dalam Yosua 1 ayat 2, Yosua mendengar firman Tuhan. Apa firman Tuhan kepada dia dalam kebingungannya? Jelas Tuhan katakan. Dan ketika kita dengar firman Tuhan, perintah itu jelas, saudara. Apa? Yang pertama, Tuhan katakan, bersiap sekarang. Tuhan katakan, jangan tunda-tunda, stop, bingung, udah bingung, lihat kenyataan. Nah, gitu Tuhan mau bilang. Hei, Yosua, lihat kenyataan. Bangsa ini sudah gak ada lagi pemimpin. Sekarang bersiap. Hai jemaat Tuhan, ingat kita udah 2021. Bersiap sekarang. Lihat kondisi Tuhan sudah mau datang, bersiap. Kemudian ayat itu dikatakan, berikutnya adalah Tuhan bilang, seberangi sungai Yordan. Perintah berikutnya, ya. Suruh bersiap, kemudian suruh seberangi. Yang berikut apa? Engkau dan seluruh bangsa Israel. Jadi untuk menyeberang, Tuhan tidak izinkan dia sendiri, tapi bawa rombongan. Kita juga menyeberang di 2021 dengan rombongan apa enggak? Rombongan keluarga kita. Jadilah generasinya Nuh ketika Tuhan Yesus datang, di mana seluruh seisi keluarganya selamat. Jangan jadi generasi Lot. Semua tidak selamat, istri tidak selamat, anak tidak selamat, dia pun tidak selamat. Dan itu adalah cuma pilihannya dua, saudara. Yang berikutnya adalah jelas tujuannya. Menyeberangi sungai Yordan mau kemana? Negeri yang dijanjikan. Jadi Yosua mengarahkan dirinya dengan petunjuk yang jelas, yaitu firman Tuhan. Apapun yang membuat engkau bingung pada saat ini, cek firman Tuhan berkata apa untuk masalahmu. Amin, saudara. Itu yang dikatakan mendengar suara Tuhan dan apa? Menjadikan satu-satunya petunjuk. Yang berikut kita lihat di sini bagaimana Yosua. Kenapa Yosua yang dipilih, saudara, untuk meneruskan estafet kepemimpinan bagi bangsa Israel? Kita lihat di sini tercatat, saudara, bahwa Yosua telah melatih dirinya mendengar suara Tuhan. Dengan bagaimana? Kita lihat di dalam Bilangan 13 ayat 16. Di dalam Bilangan 13 ayat 16, Yosua itu tadinya namanya adalah Hosea bin Nun, tapi Musa lah yang memberi nama dia Yosua. Namanya sebenarnya Hosea bin Nun. Nun ayahnya. Nah, di dalam Bilangan 13 ayat 16 di situ dikatakan bahwa Yosua mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Kalau kita di tahun 2021 ini mengikut Tuhan dengan sepenuh hati, pasti engkau bisa mendengar suara Tuhan. Amin, saudara. Itu pasti, saudara. Kemudian kita lihat di dalam Bilangan 32 ayat 12 dikatakan dia penuh roh. Kemudian Bilangan 27 ayat 18, Ulangan 34 ayat 9, penuh roh kebijaksanaan. Karena pada waktu itu Musa telah menopang tangan ke atas dia, telah turun pengurapan atas dia. Itu berarti apa, saudara? Yosua tidak bermain-main ketika dia sudah
menjadi abdinya Musa, dia sungguh-sungguh, dia sudah menerima keselamatan itu. Dia berjalan dengan dipimpin oleh Roh Kudus. Dia mengizinkan hidupnya dipimpin oleh Roh, bukan kedagingan. Ketika engkau di tahun 2021 mengambil komitmen hidupmu hanya dipimpin oleh Roh Kudus, maka dikatakan kedagingan kita ini mati, saudara. Kita tidak bisa hidup dipimpin daging sekaligus dipimpin roh, tidak bisa. Tidak bisa. Daging harus dimatikan. Bagaimana matikan? Bukan ambil pisau langsung ditusuk gitu, enggak gitu, saudara. Tapi setiap hari engkau harus kasih makan rohmu, jiwamu. Jangan hanya yang daging ini dikasih makan jadi mok-mok. Tapi rohmu, jiwamu kurus, kering, ceking. Mungkin hanya sekali seminggu engkau dengar firman Tuhan, tapi Senin sampai Sabtu tidak dengar firman Tuhan. Apa enggak megap-megap? Jangan ada yang datang ke gereja sudah zombie, karena rohnya mati, enggak baca firman Tuhan, enggak dengar firman Tuhan. Bagaimana kita melihat sudah mati? Orang yang sudah mati gimana, saudara? Enggak selera makan, ya kan? Lemes. Nah, bagaimana kita cek roh kita sudah mati apa enggak? Enggak ada semangat doa, enggak ada semangat beribadah, malas-malas pergi ke gereja. Jangan-jangan kita sudah sekarat, saudara. Cepat bangun. Yosua 18 ayat 3 dikatakan, maka orang yang dipimpin roh itu, saudara, yang mengikut Tuhan, itu penuh semangat, saudara. Kalau kita baca Yosua 18 ayat 3, bahkan dia ketika orang itu sudah masuk nanti di tanah perjanjian, masih ada banyak hal yang harus ditaklukkan. Dia bilang, kenapa engkau bermalas-malas? Orang yang berhasil dan beruntung adalah orang yang semangat juga, saudara, ketika dipimpin oleh Tuhan. Engkau pelayan Tuhan yang telah diberi tanggung jawab untuk melayani Tuhan tahun ini, harus penuh semangat, tidak boleh malas-malasan, karena kita tidak tahu waktunya sudah sangat dekat. Amin, saudara. Lakukanlah seperti kepada Tuhan, ya. Kemudian di dalam Yosua 24 ayat 19 dikatakan, Yosua itu adalah orang yang punya komitmen di dalam hal ibadah. Sebelum dia meninggal, dia panggilkan seluruh bangsa Israel ketika semua sudah aman, mereka sudah menduduki negeri perjanjian, dia berhasil. Tapi terlihat apa yang membuat dia berhasil, karena dia punya komitmen dalam hal ibadah. Dia katakan apa? Hai orang Israel, pilihlah kepada siapa engkau akan beribadah. Allah yang nenek moyangmu atau yang sekarang engkau ada di diami ini. Karena mereka diam di tempat yang tidak menyembah Tuhan. Tapi kalaupun engkau buat seperti itu, aku dan seisi keluargaku akan tetap beribadah kepada Tuhan. Wah, itulah yang membuat dia berhasil dan beruntung perjalanannya, saudara. Dia membiasakan diri untuk mendengar suara Tuhan melalui apa? Komitmen beribadah. Komitmen apa, saudara? Mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Komitmen untuk dipenuhi dengan Roh Kudus, berjalan dalam Roh Kudus, dipimpin dalam Roh Kudus, bukan kedagingan. Yang kedua, bagaimana? Apa yang harus kita lakukan pada waktu kita bingung? Yang kedua adalah kuatkan dan teguhkan hatimu. Itu ada sampai berapa kali, saudara? Di dalam kitab Yosua ini saja sampai 4 kali. Ayat 6, 7, 9, 18. Kitab Ulangan sebelum Yosua juga ada sampai 3 kali, saudara. Artinya itu penting. Kalau kita lihat 4 berarti 7 ya. 7 kali. 7 hari berarti setiap hari harus menguatkan dan meneguhkan hati. Untuk apa, saudara? Jangan kuatkan dan teguhkan hati saja, tapi lihat di sini, kuatkan dan teguh hatimu untuk apa? Melakukan firman. Iblis akan membuat engkau, kalau engkau tidak bisa jatuh dalam dosa, maka iblis akan membuat engkau akan ragu-ragu. Kalau engkau tidak kuat dan teguh hatimu, engkau ragu-ragu. Kenapa Hawa jatuh dalam dosa? Yang pertama dibuat oleh iblis adalah membuat dia ragu akan firman Tuhan.
baru jatuh dalam dosa, saudara. Tetapi kalau kita kuatkan dan teguhkan hati kita untuk melakukan firman Tuhan, tadi kita sudah tahu yang pertama, itu menjadi petunjuk bagi kita. Maka walaupun ada banyak informasi, ada banyak tantangan, Tuhan akan memimpin kita. Kita tidak mungkin tersesat. Nah, ini adalah jam doa kita pagi ini dalam Efesus pasal 3 ayat 16. Oh, yang kemarin. Mari kita baca Efesus 3 ayat 16. Rasul Paulus mengajarkan untuk kita setiap hari berdoa, minta Roh Kudus akan menguatkan dan meneguhkan hati kita menjadi pelaku firman Tuhan. Ayo kita baca, 1-2 ya. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam hatimu. Berarti siapa yang bisa menguatkan dan meneguhkan hati kita, saudara? Siapa? Roh Kudus. Daging nggak bisa. Ya. Nah, saudara yang terkasih dalam nama Yesus, mengapa kita harus menguatkan dan meneguhkan hati kita? Yang pertama adalah dalam Yosua 1 ayat 6, supaya kita fokus pada Tuhan. Supaya kita bisa melihat kekekalan. Kita fokus kepada tujuan. Yang kedua, ayat 7, kenapa kita harus menguatkan dan meneguhkan hati kita? Supaya kita bertindak hati-hati. Ingat tadi orang bingung, tadi gimana? Gak tahu arah. Kemudian apa, saudara? Salah jalan, bersifat bodoh, ya. Gak bisa berhati-hati, saudara. Jadi kalau kita menguatkan dan meneguhkan hati, maka kita akan bisa bertindak hati-hati. Kemudian ayat yang berikutnya masih di ayat 7. Kita akan dibuat tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Adapun godaan, ayo dek, kita ke gereja, gak usahlah gereja dulu. Jalan-jalan dulu kita ke Brastagi. Maka ketika kita kuatkan hati kita, kita berani berkata, enggak, aku mau menguduskan hari Tuhan. Karena firman Tuhan, kalau aku menguduskan hari Tuhan, firman Tuhan katakan, maka air yang ku minum, roti yang ku makan diberkati oleh Tuhan. Kita tahu, saudara, janji firman Tuhan pasti dikenapi. Kenapa kita harus menguatkan dan meneguhkan hati kita? Ayat 7 dan 8. Supaya saya itu beruntung dan berhasil kemanapun saya pergi. Kalau ada orang pelari, saudara, dia fokus kepada garis finish di sana. Walaupun sepanjang mungkin dia lari maraton, sepanjang perjalanan itu banyak orang yang mungkin kasih makanan, banyak yang kasih bagaimana supaya dia menjadi lengah. Tapi kalau dia fokus kepada garis finish, maka dia tidak akan membelok kanan, membelok kiri. Pasti dia berhasil dan beruntung. Dan yang berikut adalah orang harus menguatkan dan meneguhkan hati supaya apa? Supaya jangan kecut dan jangan tawar hati. Kenapa? Karena mata kita memandang ke atas, tangan kita ke atas. Kita tidak akan tawar hati. Tantangan gereja Tuhan di akhir zaman adalah kecut. Makanya ingat firman Tuhan, don't be afraid, jangan takut. Ingat kembali ya, saudara bisa buka lagi YouTube kok saudara lupa. Dan tawar hati. Kalau kita tetap mengikut Tuhan dengan sepenuh hati, fokus mendengar suara Tuhan, kita menguatkan dan meneguh hati kita. Walaupun apa yang kita alami, saudara, kita tidak akan gampang tawar hati. Katakan amin. Tawar hati berarti sudah tidak percaya lagi Tuhan. Tawar hati berarti sudah hampir kepada putus asa. Kalau orang sudah sampai putus asa, susah, saudara. Tinggal menuju kepada kebinasaan. Nah, bagaimana kita menguatkan dan meneguhkan hati? Di situ dikatakan, apa, saudara? Coba kita akan baca Yosua 1 ayat 6 dan 7. Mari kita baca Yosua 1 ayat 6 dan 7. 1, 2, ya. Teguhkanlah hatimu, sebab engkau yang akan memimpin bangsa ini.
memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hamba-Ku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau... Iya, ayat yang ke-8, 1-2 ya. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan... Saudara, ayat 6-8 dikatakan supaya engkau berhasil, engkau beruntung. Berhasil beruntung kemanapun engkau pergi. Yaitu apa saudara? Pada saat kita menguatkan dan meneguhkan hati kita melakukan firman Tuhan. Engkau hanya bisa berhasil dan beruntung ketika engkau punya komitmen meneguhkan hati dan meneguhkan pikiranmu, jiwamu, hatimu untuk melakukan firman Allah. Dengan apa? Yaitu kita lihat di sini, dengan merenungkan kitab Taurat itu siang dan malam. Yang engkau renungkan siang dan malam adalah firman Tuhan. Artinya pikiran dan hati kita diteguhkan oleh firman Tuhan. Tetapi kalau yang kau pikirkan adalah perkataan si A, perkataan si B, maka hatimu tidak akan teguh, tapi akan goyah. Makanya dikatakan renungkan Taurat itu pada waktu. Kenapa siang dan malam, saudara? Kenapa nggak dibilang pagi dan malam? Ayo. Siang itu pada waktu kita bekerja full, iya kan? Siang itu maksudnya makanya bekerjalah selama siang. Di dalam dunia kerja, di dalam dunia sekolah, dunia bisnis, di dalam dunia pekerjaan. Di situ dikatakan renungkan Taurat itu supaya apa saudara? Sehingga akan membentengi kita. Kalau sekeliling membuat engkau menjadi berbuat yang jahat, maka sudah ditamengi pikiran kita dan hati kita. Jangan. Itu nggak sesuai firman Tuhan, engkau akan jatuh. Terus waktu malam, kenapa saudara? Waktu istirahat, waktu kita mau tidur. Kenapa orang banyak nggak bisa tidur? Coba saudara mulai malam ini yang nggak bisa tidur, renungkan firman Tuhan, saudara pasti tidur. Tapi kalau yang saudara renungkan pikiran si Anu, perkataan si Anu, dia lakukan apa yang kau terima sepanjang satu hari, nggak bisa tidur. Makanya Tuhan bilang apa? Renungkan Taurat itu siang dan malam. Kemudian dikatakan perkatakan dan janganlah lupa memperkatakan kitab Taurat itu. Jadi itu hati dikuatkan, pikiran dikuatkan, itu akan keluar dari bibir lidahmu. 2021 jangan lagi keluar perkataan yang kotor, yang najis, yang melemahkan, tapi yang membangun orang. Amin. Itu ayat yang dipilih Jeffrey tadi pagi. Yes. Anak muda mana? Ujungnya, ayo. Saudara, gembalamu sudah buka kesempatan tiap hari ada bimbingan belajar firman Tuhan dan doa. Makanya seperti tadi, kadang saya bingung juga. Ya, saudara, ada doa tatap muka juga nggak hadir juga. Jadi bingung juga kan gitu. Nah, kenapa saudara? Kalau yang kita perkatakan adalah firman Tuhan, itu akan meneguhkan kita melakukan firman Tuhan. Tapi kalau hanya pikiran kita dan hati kita yang merenungkan, tapi bibir kita tidak memperkatakan firman Tuhan, maka dengan sendirinya kita batalkan apa yang kita pikirkan dan kita renungkan. Betul apa tidak? Halo? Ya. Yang ketiga, yang terakhir. Setelah Tuhan berfirman ayat 1-9, langsung lihat ayat 10. Ayat itu berkata, saya senang sekali melihatnya. Dia katakan, lalu Yosua memberi perintah. Wah, dia langsung action, saudara. Enggak nunggu-nunggu. Tuhan katakan bersiap sekarang, langsung dia katakan yes. Amin, saudara.
Dan yang ketiga adalah bagaimana supaya kita tidak bingung. Segera lakukan firman Tuhan. Jangan tunda-tunda. Kalau Tuhan bicara, ayo doa, turut saudara. Tuhan bilang, ampuni, turut saudara. Kalau Tuhan bilang, lakukan ini, beri bagi pekerjaan Tuhan, lakukan. Kalau Tuhan bilang, apa sesuatu dalam hatimu, stop, jangan lakukan itu lagi, nakku, stop. Itu yang dikatakan segera melakukan firman Tuhan. Jangan tunda-tunda. Tuhan tidak mau kita menunda-nunda. Bahkan ada ayat firman Tuhan. Tuhan katakan, engkau terlalu lama keliling-keliling di gunung ini. Saya pernah baca itu, cuma saya lupa menemukan ayatnya. Tuhan katakan, terlalu lama engkau mengelilingi gunung ini. Berputar-putar, kadang kita juga begitu. Berputar-putar untuk masalah kita itu aja. Dan hari berganti hari, tapi kita terus di situ, nggak pernah maju kerohanian kita. Padahal Tuhan sudah mau datang. Kalau kita tahu misalnya suami kita belum bertobat, keluarga kita belum bertobat, jangan berhenti di situ putar-putar, tapi berdoa bagaimana supaya dia bertobat, gitu saudara. Nah, kita baca Ulangan 30 ayat 11 dan 14. Mari kita baca ini, ya. 1, 2 ya. Sebab perintah ini yang kusampaikan kepadamu pada hari ini tidaklah terlalu sukar bagimu dan tidak pula terlalu jauh. Tetapi firman ini sangat dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu untuk dilakukan. Apa maksudnya? Setiap firman Tuhan dari Kejadian sampai Wahyu, kalau Tuhan memberi perintah, Tuhan memberikan perintah. Ayat ini berkata bahwa firman itu tidak sukar untuk dilaksanakan. Amin. Tidaklah terlalu sukar bagimu, tidak pula terlalu jauh. Artinya tidak mengada-ngada firman Tuhan. Firman Tuhan itu bisa dilakukan asal hanya masih ibu papaan. Asal kita mau niat. Kedua, yang lain, halo. Semua bangun kan? Asal mau. Katakan, saya mau melakukan firman Tuhan. Karena firman Tuhan tidak sukar dilakukan. Firman Tuhan tidak jauh untuk dilakukan. Nah, lihat di sini, firman itu sangat dekat kepadaku, sama-sama. Di dalam mulutku, di dalam hatiku, untuk dilakukan. Kenapa sangat dekat? Karena ketika orang terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, orang itu dimeteraikan oleh Roh Kudus. Amin. Jadi makanya firman itu ada dalam hati, ada di dalam mulutmu untuk dilakukan. Mulai sekarang ubah pikiran kita mengatakan terlalu sukar firman Tuhan. No. Yang menjadi masalah adalah kitanya yang tidak mau. Kenapa tidak mau? Karena tidak kita mau melatih roh kita. Kita mau membesarkan kedagingan kita, tidak mau menyalipkan daging, tidak mau bertobat. 2021, hidup berkemenangan, berhasil dan beruntung. Tidak ada yang lain, segera lakukan firman Tuhan. Jangan tunda-tunda. Dan kami undang bangkit berdiri, kita baca yang terakhir ini, 2 Korintus 10 ayat 5. Mari sama-sama. Sama-sama katakan, aku harus memiliki pikiran Kristus. Belum semua, sama-sama. Aku harus memiliki pikiran Kristus. Ya. Apa kita baca 2 Korintus 10 ayat 5? 1, 2 ya. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Katakan yes. Yes. Saudara lihat di sini, maka ketika ada pikiran yang bukan berkenan kepada Tuhan, yang membuat engkau untuk tidak fokus kepada firman Tuhan, untuk kau tidak menguatkan hatimu dan meneguhkan hatimu, untuk engkau tidak melakukan firman Tuhan, maka dikatakan patahkan itu di dalam nama Yesus. Amin. Ya, engkau harus katakan, aku patahkan itu di dalam nama Yesus.
Kemudian dikatakan, aku rubuhkan setiap kubu yang dibangun menentang akan Allah, pengenalan akan Allah. Dan aku menawan. Sama-sama katakan, aku mematahkan. Aku mematahkan. Aku merubuhkan. Aku menawan pikiranku kepada Kristus. Menaklukkan pikiranku kepada Kristus. Amin. Maka dikatakan perjalanan kita apa? Beruntung, berhasil dan beruntung kemanapun kita pergi. Bilang kiri kanan, jangan bingung lagi ya. Amin saudara. Gak boleh bingung. Lihat dulu kiri kanan, bilang sekali lagi, jangan bingung lagi. Kalau engkau bingung berarti tidak baca firman. Amin. Ya, mulai sekarang saudara jadikan firman Tuhan itu kebutuhan dasar. Seperti engkau akan merasa lemas, mati kalau nggak makan. Harus gitu. Mari tim musik dan lain-lain boleh maju ke depan. Saudara, banyaknya berita-berita bisa kadang membuat kita bingung dan goyah. Tetapi ingat, ada 3 tadi kunci membuat kita tidak goyah. Amin, saudara. Kita nyanyikan pujian ini. Walau 1000 rebah di sisiku, 10.000, tapi aku tidak akan goyah. Itu adalah nyanyian bagi orang yang meneguhkan hati. Amin. Kalau engkau melihat situasi yang mengerikan, pesawat jatuh, banjir, gempa bumi, apalagi gunung meletus, tanah longsor, di mana kami mau sembunyi Tuhan? Tapi ketika kita mengizinkan Allah berjalan di depan kita, amin, Tuhan pasti akan tolong kita. Mari kita naikkan pujian ini. Naikkan pujian ini kalau engkau bingung.